Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penaksiran hasil operasi hitung bilangan cacah. Teman-teman, sebelum kita belajar tentang penaksiran, kita harus terlebih dahulu memahami tentang pembulatan. Karena sebelum kita melakukan penaksiran, kita harus melakukan pembulatan terlebih dahulu. Seperti itu. Oke teman-teman, seperti apa penjelasannya mengenai penaksiran hasil operasi hitung bilangan cacah ini? Mari kita simak baik-baik penjelasan berikut ini. Menaksir hasil operasi hitung. Menaksir artinya memperkirakan hasil operasi hitung mendekati hasil sebenarnya. Jadi kita mengira-ngira. Penaksiran kepuluhan terdekat. Oke, di sini penaksiran kepuluhan terdekat, langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, setiap bilangan dibulatkan kepuluhan terdekat. Yang kedua, operasikan sesuai operasi hitung yang diberikan. Nah, ini kepada soal ya teman-teman. Jadi setiap bilangan terlebih dahulu kita bulatkan. Kalau ditaksirkan kepuluhan terdekat, kita bulatkan kepuluhan terdekat. Kalau ditaksirkan ke ratusan terdekat, kita bulatkan ke ratusan terdekat sesuai perintah pada soalnya. Oke, mari perhatikan contoh soal berikut ini. Taksirlah hasil operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. Sini ada 36 kali 62. Nah, teman-teman, mari kita jawab. Ingat, langkah yang pertama yang tadi yang di atas ini yaitu membulatkan ke puluhan terdekat terlebih dahulu. Sini ada 36 dikali 62. Berarti 36 dan 62 ini kita harus bulatkan terlebih dahulu ke puluhan terdekat. Nah, jadi hasilnya seperti ini kira-kira. 40 dikali 60. Dari mana 40 dikali 60? Di sini untuk membulatkan ke puluhan terdekat yang harus diperhatikan yaitu angka satuannya. Di sini angka satu pada bilangan 36, angka satuannya 6. 6 lebih besar dari 5. Kalau lebih besar dari 5 maka dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, angka yang di depan angka satuan ini ditambah 1. Nah, tadi yang asalnya 3 ini menjadi 4. Seperti di sini. Nah, angka satuannya menjadi 0. Jadi hasilnya 40 hasil pembulatannya. Dan 62 angka satuannya yaitu 2. 2 lebih kecil dari 5. Karena lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, angka yang di depannya tetap 6. Dan satuannya menjadi 0. Jadi 60. Seperti itu langkah pembulatannya. Jadi sekarang operasikan sesuai perintah. Apa perintahnya? Yaitu perkalian. Sekarang jadi 40 dikali 60 sama dengan 2400. Oke. Sekarang contoh soal yang nomor 2. Sini ada penjumlahan yaitu 81 ditambah 23. Kira-kira berapa? Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membulatkan. Oke, 81 kita bulatkan. Angka satuannya di sini 1 lebih kecil dari 5. Karena lebih kecil dari 5, maka angka yang di depannya tetap di sini 8 dan angka satuannya menjadi 0. Nah, oke teman-teman seperti ini. Terus yang kedua ada 23. 23 angka satuannya 3. 3 lebih kecil dari 5 juga. Berarti dibulatkan ke bawah. Maka angka yang di depannya tetap yaitu 20. Nah, jadi kira-kira sekarang 80 ditambah 20 sama dengan 100. Oke, seperti ini teman-teman caranya. Sepertinya sangat mudah untuk kita lakukan dan mudah untuk dipahami juga insya Allah. Baik, sekarang lanjut teman-teman. Sekarang penaksiran ke ratusan terdekat. Untuk langkah-langkahnya sama dengan yang tadi, hanya saja di sini karena ke ratusan terdekat, maka setiap bilangan dibulatkan ke ratusan terdekat. Oke, seperti itu. Ini yang beda cuma. Terus langkah kedua, operasikan sesuai operasi hitung yang diberikan. Oke, sama ya langkah-langkahnya.
cuma bedanya yang tadi ke puluhan, sekarang ke ratusan. Oke, taksirlah hasil operasi hitung berikut ke ratusan terdekat. Oke, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, perintahnya di sini ke ratusan. Nah, tadi ke puluhan di situ ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk membulatkannya biar kita tidak bingung. Oke, langsung saja teman-teman. Kita jawab 542 ditambah 395. Oke, di sini operasi hitung penjumlahan. Teman-teman, di sini untuk membulatkan ke ratusan terdekat, kita perhatikan angka puluhannya. Ini angka puluhannya 4. Angka satuannya, yang satunya angka puluhannya 9. Oke, yang pertama dulu. Angka puluhannya 4. 4 lebih kecil dari 5. Kalau lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, angka yang di depannya tetap 5. Terus jadi yang di belakangnya jadi 0 semuanya. Jadi 500 di sini. Jadi 500. Oke, saya tulis. Oke. Sini yang kedua 395. Oke, angka puluhannya 9. 9 lebih besar dari 5. Karena lebih besar dari 5 maka dibulatkan ke atas. Sehingga angka yang di depannya bertambah 1, yang asalnya 3 di sini menjadi 4. Oke, angka puluhan dan satuannya menjadi 0. Oke. Nah, sudah ya, kita membulatkannya kira-kira menjadi 500 ditambah 400. Jadi hasil pembulatannya seperti ini. Maka hasil operasinya yaitu 900. Ini soal yang nomor 2, 925 dikurangin 431. Nah, ini soal nomor 2 untuk bagian penaksiran ke ratusan terdekat. Ini ke ratusan terdekat ya, teman-teman. Apa yang perlu kita perhatikan yaitu angka puluhannya. Di sini angka puluhannya 2. 2 lebih kecil dari 5. Karena lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Sehingga angka yang di depannya tetap, dan puluhan dan satuannya menjadi 0 sehingga menjadi 900. Terus yang kedua 431, angka satuannya 3, angka puluhannya 3 lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, angka yang di depannya tetap yang 4, dan angka puluhan dan satuannya menjadi 0 seperti itu. Jadi kira-kira hasilnya 900 dikurangi 400, hasilnya berapa? 900 dikurangi 400, 500 teman-teman. Oke, saya rasa sangat mudah ya teman-teman kita untuk melakukan penaksiran hasil operasi hitung bilangan cacah seperti ini. Nah, baik itu operasi hitung gabungan, perkalian, pembagian, sama seperti ini langkah-langkahnya, yaitu dengan membulatkan terlebih dahulu baru operasikan sesuai perintah. Nah, kalau operasi hitung campuran pastinya kita harus mengikuti aturan-aturan operasi hitung campuran. Ya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya-tanya, buat apa sih kita belajar tentang penaksiran? Oke teman-teman, kita perhatikan pada kasus ini. Sini ada barang-barang yang sudah ada harga-harganya. Misalkan ini di sebuah toko ya teman-teman. Nah, misalkan jika kalian mempunyai uang sebesar 10.000 dari barang-barang di atas, kira-kira apa saja yang akan kalian beli? Nah, di sini gunanya kita bisa menaksir atau mengira-ngira. Jadi kita bisa memperkirakan uang kita yang 10.000 ini barang apa saja yang bisa kita beli di sini. Nah, jadi dengan mengira-ngira dengan tepat, kita tidak akan kelebihan barang atau kita tidak akan kekurangan uang gitu ya. Kalau kita sudah bisa mengira-ngira dengan tepat, misalkan kita mau beli susu atau susu dan kuaci ribo ini. Nah, jadi kita sudah memperkirakan uang saya cukup untuk membeli barang itu. Sama halnya mungkin ketika teman-teman berbelanja misalkan ke mall atau ke Indomaret, Alfamart seperti itu. Nah, teman-teman harus bisa menaksir
uang yang teman-teman miliki dengan barang yang akan kita beli, agar kita ketika ke kasir tidak kekurangan uang kita cukup ya. Itu merupakan bentuk dari hasil mengira-ngira atau penaksiran yang kita lakukan. Sebenarnya seperti itu ya, penaksiran kalau dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan mengenai penaksiran hasil operasi hitung bilangan cacah. Semoga video pembahasan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.